Para mahasiswa yang saya hormati, saya akan melakukan rekaman terhadap materi perkuliahan berpikir komputasional dengan topik di pekan kedua, yaitu ICT Literacy and Ethics. Nah, harapannya materi ini eh, kalian cermati, kalian pahami, sehingga nanti pada saat kita kuliah secara daring, kita lebih banyak melakukan diskusi dan tanya jawab untuk lebih bisa memahami materi ini. Nah, materi kuliah ini adalah tentang ICT literacy dan ethics atau literasi ICT dan etika. Ya. Apa itu yang dimaksud dengan topik ini dan bagaimana hal-hal penjelasan yang hal-hal terkait dengan ICT literasi dan ethics ini akan saya jelaskan melalui slide yang sudah saya buat. Saya akan tampilkan. Nah, ini. Jadi ini adalah slide untuk topik kedua. Kita pahami bahwa pada saat ini sudah melalui pekan pertama kuliah umum, betapa pentingnya kita menyiapkan diri untuk menghadapi era disruption atau disrupsi, era di mana banyak sekali perubahan-perubahan, era di mana banyak hal yang tidak pasti, sehingga teknologi itu menjadi salah satu pilar yang harus kita pahami dan kita gunakan untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Nah, salah satu teknologi ini adalah teknologi digital atau yang kita kenal dengan ICT atau Information and Communication Technology atau teknologi komunikasi dan informasi. Dan sebenarnya pengertian mudahnya ICT itu ya seperti komputer, kemudian gadget ya, handphone, smartphone, kemudian perangkat-perangkat elektronik lainnya yang sering kita gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tentunya karena perangkat-perangkat teknologi itu semakin berkembang, maka pemahaman kita terhadap perangkat-perangkat itu juga harus kita lakukan supaya kita bisa menggunakan itu dengan baik. Nah, oleh karena itu sebelum kita masuk ke sana, saya coba ingin menjelaskan pengertian tentang literasi dulu, karena literasi ICT dan etika itu ada kata-kata literasi di sini, maka saya akan memulai dengan apa itu literasi. Jadi istilah ini pun juga mengalami perubahan definisi sesuai dengan perkembangan teknologi ya. Kita tahu ada sekarang ini saat memasuki revolusi industri 4.0, bahkan ada muncul society 5.0, kemudian banyak yang menyebut sebagai era disrupsi seperti yang tadi saya sampaikan dan sudah dijelaskan dengan gamblang pada kuliah umum. Awalnya itu sangat sederhana para mahasiswa pengertian tentang literasi ini, yaitu sekedar kemampuan membaca dan menulis. Kalau dalam dunia pendidikan, membaca dan menulis itu lebih diarahkan pada pelajaran kebahasaan atau bahasa. Itu kenapa di luar negeri, kalau sering kita dengar, kalau anak-anak di pendidikan dasar, itu lebih diasah kemampuannya untuk membaca, menulis, dan bercerita. Jadi mengeluarkan ide-ide dengan menggunakan tulisan atau dengan menggunakan ungkapan-ungkapan atau cerita, sehingga ide-ide itu berkembang. Jadi memang literasi itu pertama munculnya adalah dari kemampuan membaca dan menulis. Yang dimaksud dengan kemampuan membaca dan menulis ini bukan berarti mengeja. Jadi kalau mampu membaca itu bukan berarti misalkan kalau saya baca slide ini itu orang bisa membaca. Istilah ini mengalami perubahan definisi sesuai perkembangan zaman. Orang bisa membaca itu. Itu bukan itu yang dimaksud mampu membaca. Yang dimaksud mampu membaca itu ya mampu memahami isinya.
Ya, tidak hanya membaca saja. Kemudian menulis itu tidak hanya mampu ngetik gitu ya, tapi dia mampu menuangkan idenya itu dalam bentuk kalimat. Itu yang dimaksud mampu menulis. Oleh karena itu istilah ini itu lebih lebih mengarah kepada kemampuan kita untuk memahami isi dari tulisan. Dan kalau menulis itu lebih mampu untuk memahami kemampuan kita untuk menuangkan ide dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk ungkapan. Jadi menulis itu bukan berarti menulis di kertas, tapi mengungkapkan idenya. Itu lebih ke sana. Kemudian dalam perkembangannya, literasi itu ditambah dengan kemampuan berhitung. Kenapa? Karena dalam kehidupan sehari-hari, itu kemampuan ini sangat dibutuhkan. Kemampuan berhitung itu bukan berarti seperti misalkan 5 tambah 3 itu berapa, tapi juga dalam menyelesaikan persoalan kita sehari-hari. Jadi kalau misalkan saya akan pergi ke Bogor dari Jakarta, itu kita bisa melihat di data yang ada itu ternyata dari Bogor ke Cibinong itu jaraknya misalkan di situ tertulis 30 kilo. Dari Cibinong ke Bogor itu ternyata 20 kilo. Tapi kalau saya lewat Parung, misalkan dari Jakarta ke Parung, itu jaraknya katakanlah 40 kilo. Parung ke Bogor itu misalkan 35 kilo. Jadi saya itu akan memilih kemana. Itu kan berarti orang harus pandai berhitung. Oh ternyata jarak lebih dekat itu harus saya melewati Cibinong misalkan. Jadi oleh karena itu, pengertian literasi itu walaupun masih berkaitan dengan kebahasaan, itu mencakup juga bagaimana kita berpikir kritis. Berpikir kritis itu berarti kita itu mampu menelaah sesuatu persoalan. Kemudian kita itu dapat menghitung, dapat memecahkan masalah, lebih kepada cara untuk mencapai tujuan, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan itu lebih kepada potensi dari seseorang. Itu literasi, pengertian literasi sesaat ini itu seperti itu. Jadi walaupun masih berkaitan dengan kebahasaan, tapi lebih kepada problem solving, memecahkan masalah. Nah, masalah itu ada yang sederhana, ada juga masalah yang lebih kompleks. Itu kira-kira yang dimaksud dengan ini. Jadi literasi itu tidak sempit, tapi pengertiannya sangat luas. Oleh karena itu, karena literasi itu mengarah kepada potensi seseorang, dan juga itu menggambarkan bagaimana level tingkat pemikiran seseorang, karena kita paham bahwa ide kemudian pekerjaan yang akan kita lakukan itu lebih berasal dari pemikiran, jadi berasal dari cara orang berpikir, sehingga ada suatu lembaga untuk mengukur kemajuan suatu negara itu diukur antara lain dari tingkat literasi. Antara lain di sini contohnya adalah PISA. Ini bukan Pizza Hut atau Pizza Hut atau pizza yang kita makan, bukan ya, tapi PISA ini singkatan dari Program for International Student Assessment. Jadi PISA itu sebuah lembaga yang namanya OECD itu menyelenggarakan program untuk mengakses siswa-siswa di seluruh dunia. Jadi dia mengukur kemampuan penduduknya yang berusia 15 tahun, jadi itu usia sekolah. Untuk kemampuan mereka, jadi diukur bagaimana tingkat kemampuan mereka dalam hal membaca, itu pertama. Kemudian kedua, matematik itu untuk mewakili menghitung, dan juga science knowledge, jadi kemampuan ilmu pengetahuan and skill dan kemampuannya untuk menghadapi tantangan kehidupan di era saat ini. Jadi itu yang dilakukan oleh PISA. Semakin tinggi level PISA, itu dianggap bahwa negara itu semakin maju. Semakin maju itu diukur dari kemampuan otak penduduknya. Gitu. Nah,
Bagaimana hasilnya? Ini kalau kita lihat hasilnya cukup mengkhawatirkan, miris kita melihat. Jadi Indonesia itu berada di posisi ke-6 dari bawah. Ini dari 77 negara yang terdaftar di dalam hasil PISA oleh OECD. Yang pertama China, kemudian kedua Singapura, kemudian ketiga itu Macau. Macau itu masih China juga. Hong Kong masih China juga. Kemudian Kanada, Finland, Irlandia, Korea. Korea itu adalah Korea Selatan di situ. Bahkan Amerika itu masih di bawah. Ini dari kemampuan, bagaimana kemampuan literasinya. Ini diukur pada tahun 2018, kalau nggak salah beberapa tahun sekali gitu ya, saya lupa. Nah, pada tahun 2021 itu pengukuran ini ditunda karena terjadi pandemi COVID-19. Jadi memahami apa sih istilahnya, apa sih perbedaan antara pandemi dengan endemi misalnya, itu kita harus paham. Ya. Nah, itu bagaimana kita bisa mengetahui itu? Itu karena kemampuan kita membaca dan menulis. Dan juga berhitung tentunya. Dan nanti di tahun depan, itu OECD sudah mencanangkan bahwa PISA 2022 itu lebih fokus kepada berhitung atau matematika. Dan ada tambahan satu lagi, yaitu creative thinking atau berpikir kreatif. Apa itu berpikir kreatif? Nanti kita jelaskan di slide berikutnya. Sehingga menurut dugaan saya ini bukan saya berarti pesimis, tapi memang dari fakta yang ada itu kemungkinannya posisi kita makin turun. Dan itu merupakan tantangan bagi kita. Oleh karena itu sangat menguntungkan di IPB itu ada mata kuliah berpikir komputasional. Itu melatih mahasiswa untuk berpikir kreatif, berpikir kritis, mampu beradaptasi dengan lingkungan, mampu beradaptasi dengan teknologi. Menjadi penduduk yang baik di era digital ini. Itu sebenarnya beberapa hal yang terkait dengan mata kuliah ini. Ini sangat terkait dengan ini. Oke, saya kembali kepada ICT literasi. Sebenarnya ICT literasi atau literasi ICT atau literasi TIK biasa orang Indonesia menyebut, itu sebenarnya payungnya itu adalah literasi with ICT. Jadi bagaimana kemampuan orang tadi membaca, menulis, berhitung, atau melakukan kehidupan sehari-hari dengan menggunakan ICT. Itu yang kita namakan sebagai literasi with ICT atau berliterasi dengan menggunakan ICT. Dan istilah ini sudah dipopulerkan dengan istilah atau singkatan LWICT. Jadi literasi with ICT. Jadi ternyata literasi itu untuk literasi with ICT itu tidak hanya tentang membaca, menulis, mendengarkan, speaking, mengungkapkan sesuatu, viewing, melihat, menggambarkan sesuatu, dan merepresentasikan. Jadi tidak hanya itu. Tetapi juga bagaimana kita itu melakukan literasi semua itu, membaca, menulis, mendengar, dan segala macam itu. Itu dengan menggunakan ICT atau menggunakan Telegram. Kalau kita pahami, sebenarnya yang di atas pun poin pertama itu saja kita sudah punya kelemahan. Kita punya kelemahan membaca, menulis. Kita banyak orang penduduk kita itu tidak hobi membaca. Menulis juga. Ini dialami di semua level ya, di semua level. Bahkan perguruan tinggi banyak dosen yang tidak banyak menulis. Kemudian kita tahu banyak juga perdebatan-perdebatan yang tidak karu-karuan itu karena orang tidak mampu mendengarkan dengan baik dan juga tidak mampu berspeak atau tidak mampu mengungkapkan sesuatu itu dengan clear, dengan baik, dengan jernih, sehingga banyak persoalan. Nah, sebagai mahasiswa, kalian tuh harus mampu melakukan ini semua. Jadi mumpung menjadi mahasiswa, latihlah diri Anda untuk sering-sering membaca, menulis, mendengarkan, tapi tidak mendengarkan itu bukan berarti diam saja, tapi juga mengungkapkan sesuatu dengan jernih. Dan nanti secara formal nanti Anda bisa merepresentasikan ide-ide Anda itu di
forum-forum yang formal. Dan inilah yang kita sebut. Jadi kalau semua itu dilakukan dan dikembangkan dengan menggunakan ICT, itulah yang kita sebut sebagai literacy with ICT. Nah, jadi kalau kita konkretkan dengan adanya ICT ini, maka literasi itu adalah kemampuan, kalau kita kaitkan dengan pemecahan masalah ya, dengan menggunakan bantuan ICT, maka literasi itu lebih kepada kemampuan untuk mengidentifikasi, untuk memahami. Jadi kalau Anda membaca suatu kalimat, maka Anda itu harus mengerti apa yang ditulis oleh orang lain dan mengerti apa yang kita tulis sendiri dan mengerti situasi. Kemudian supaya kita bisa mengerti itu, kita harus mampu menginterpretasikan, karena kadang-kala ada sebuah kalimat yang mungkin masih bersifat umum, jadi kita interpretasikan. Kemudian dengan bantuan ICT kita itu mampu untuk meng-create. Meng-create itu bukan berarti tidak hanya meng-create sebuah produk secara fisik berupa benda, tapi meng-create ide, meng-create solusi dari sebuah persoalan. Kemudian meng-create metode untuk memecahkan persoalan. Ini macam-macam. Jadi meng-create itu bisa meng-create apapun. Ya. Kemudian mengkomunikasikan. Ini penting juga. Karena ada orang yang pinter, tapi pinter untuk dirinya sendiri. Tidak bisa mengkomunikasikan ke orang lain. Jadi berkomunikasi itu merupakan satu hal juga yang penting. Dan itu merupakan literasi. Kemudian menghitung, compute, dan juga menggunakan media tertulis. Dan juga material yang tertulis itu, yang berhubungan dengan berbagai macam konteks. Jadi kita itu bisa memanfaatkan material-material yang tertulis. Misalnya apa? Kita belajar dari buku teks, itu kita manfaatkan material tertulis. Atau kita kalau misalnya memasak, itu kita baca dari material tertulis berupa resep. Itu literasi. Memahami resep untuk memasak sesuatu, itu juga literasi. Jadi, ini disimpulkan oleh tim konsorsium penyusun kurikulum untuk K12 di Kanada ya, bahwa literasi dengan ICT itu mencakup 4 hal. Yang pertama adalah critical and creative thinking, atau berpikir kritis dan berpikir kreatif. Apa itu berpikir kritis dan apa itu berpikir kreatif itu nanti kita jelaskan. Kemudian mampu menggunakan ICT itu dengan sehat dan aman. Ini penting. Kemudian mampu menggunakan ICT itu mampu berliterasi secara bertanggung jawab dan mengikuti atau mematuhi etika-etika yang ada. Kalau ini lebih kepada dimensi geografi. Karena etika di Indonesia itu mungkin beda dengan etika di luar negeri. Kemudian yang terakhir barulah ICT literasi, yaitu mampu menggunakan ICT, fitur-fitur ICT. Nanti kita jelaskan secara detail. Dan itu saya tuliskan di kalimat di kanan. Itu adalah yang dimaksud dengan literasi with ICT. Jadi topik pertemuan kedua ini itu adalah lebih kepada literasi with ICT. Bagaimana kita berliterasi, bagaimana kita mampu memahami, mampu menulis, mampu menghitung, mampu membaca, mampu berkomunikasi, dan segala macam dengan menggunakan ICT. Nah, oleh karena itu, pertama, tadi komponen pertama kan berpikir kritis dan berpikir kreatif. Berpikir kritis itu apa? Nah, kita tahu bahwa untuk melakukan pemecahan suatu masalah atau menyelesaikan suatu masalah atau untuk mencari solusi, orang itu pasti berpikir.
Nggak mungkin tiba-tiba dia melakukan sesuatu tanpa berpikir. Jadi kita kerja aja nggak pernah berpikir. Jadi sehingga berpikir itu merupakan proses awal dari kita melakukan sesuatu. Kalau kita mau mengomentari pendapat seseorang, itu pasti kan kita berpikir dulu. Kita timbang-timbang dan segala macam. Kemudian kalau kita akan mengambil keputusan, kita kan berpikir dulu. Apa untung ruginya keputusan ini saya ambil? Kemudian keputusan ini saya ambil berdasarkan informasi terdahulu apa? Berdasarkan pengalaman seperti apa? Jadi semua itu awalnya dari berpikir. Dan satu hal yang perlu kita pahami bahwa cara berpikir satu orang dengan orang lain itu tidak ada yang persis sama. Ini yang sering kita sebut sebagai sudut pandang. Orang berpendapat begitu, kemudian langsung kita ini salah begini, itu tidak boleh begitu. Mungkin dia memiliki sudut pandang yang lain. Sehingga bagaimana perbedaan sudut pandang itu kita satukan untuk menjadi sebuah solusi yang paling baik. Jadi dengan demikian, berpikir kritis itu bukan berarti apa-apa kita kritis, bukan. Tapi kita lebih banyak menggunakan pola pikir kita untuk untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Jadi kalau ada gagasan, itu kita itu mampu memahami hubungan logika antara gagasan-gagasan itu. Jadi gagasan orang pertama begini, gagasan orang kedua begitu. Gagasan kita sendiri itu lain lagi. Itu bukan berarti kita konfrontatifkan, bukan kita pertentangkan, bukan. Tapi kita pahami gagasan itu sudut pandangnya apa sih? Seperti apa sih logikanya seperti ini? Bisa jadi gagasan satu, gagasan dua, dan gagasan tiga itu menjadi sebuah gagasan yang lebih utuh dan lebih komprehensif untuk menyelesaikan sebuah persoalan, kan? Kemudian kita itu harus dipercaya kemampuan kita untuk berpikir secara jernih itu untuk mengidentifikasi, membangun, dan mengevaluasi argumen. Jadi kalau ada orang punya argumen, ya kita bisa mengidentifikasi argumen itu. Atau argumen kita sendiri, gitu ya, kita evaluasi. Kemudian kalau ada sesuatu yang tidak pas, gitu, kita harus bisa mendeteksi ada yang tidak konsisten nggak ya? Ya. Kemudian dalam bernalar itu ada kesalahan umum apa yang sering dilakukan. Kemudian kita harus bisa mampu menyelesaikan masalah secara sistematis. Dalam mata kuliah ini nanti Anda akan diajari bagaimana menyelesaikan masalah itu secara sistematis. Itu ada beberapa komponen nanti yang dikenal dengan AADB. Nanti akan kita lihat pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan macam-macam kemampuan untuk berpikir secara jernih dan rasional untuk pembuatan sebuah konsep pengambilan keputusan. Jadi kita itu berpikir kritis itu seperti ini. Nah, kemudian untuk bisa seperti ini, untuk bisa orang berpikir secara kritis, maka orang itu harus berpikir kreatif. Jadi kalau tadi kan saya sampaikan, persoalan seperti ini, orang itu punya gagasan banyak atau metode itu banyak. Jadi ada bermacam-macam kemungkinan menyelesaikan suatu masalah. Atau banyak sekali bermacam-macam gagasan. Beberapa macam gagasan. Ada berbagai macam ide. Nah, yang dimaksud berpikir kreatif itu kita mampu melihat berbagai macam itu. Mungkin ada pemikiran di luar konteks itu kita masukkan, sehingga menghasilkan gagasan-gagasan baru, menghasilkan pemikiran-pemikiran baru yang berguna. Jadi itu berpikir kreatif. Jadi kita tidak hanya berpikir kritis, tapi juga kita harus kreatif. Nah, kalau keduanya itu kita gabungkan, keduanya itu saling melengkapi. Dan kita harus memahami bahwa berpikir kreatif itu adalah faktornya yang pertama adalah motivasi, dan itu adalah dorongan internal, rasa ingin tahu. Itu yang harus kita pahami. Semua orang harus berpikir kreatif dan berpikir kritis, apalagi di era sekarang. Jadi dorongan itu harus ada. Rasa ingin tahu harus ada. Jadi kalau orang tuh pasif, nggak punya rasa ingin tahu gitu, ya dia tidak bisa melakukan apa-apa. Contoh saja, kita lihat orang itu kok kalau pergi-pergi selalu buka Google Map ya, gitu.
Ya, kita punya rasa ingin tahu Google Maps itu kayak apa sih? Nah, dengan adanya dorongan itu, maka kita pakai Google Maps. Kita pelajari, oh begini ya caranya, oh begini caranya. Akhirnya nanti kalau kita akan pergi ke suatu tempat yang kita nggak tahu, kita buka Google Maps. Ternyata Google Maps bisa melakukan ini, bisa melakukan ini. Itu ada motivasi. Ada motivasi. Kemudian yang kedua, itu kepribadian. Kita harus pahami bahwa berpikir kreatif dan kritis itu bukan sifat bawaan. Itu harus ditempa oleh pengalaman. Jadi jangan menyerah kepada keadaan. Jangan melihat bahwa kita itu kemampuannya seperti itu. Kita tempa pengalaman kita. Kita harus tempa dengan belajar sehingga bisa mencapai target yang kita inginkan. Kalau Anda ditanya, Anda nanti kuliah bisa nggak kuliah ke Jepang? Jangan langsung menjawab, nggak mungkin lah Pak, saya kuliah di Jepang. Karena saya nggak bisa bahasa Jepang. Kemudian ekonomi saya kurang mampu dan segala macam. Itu bukan itu. Tapi kita harus belajar. Kita bagaimana caranya kita mencapai ke sana. Jadi bukan sifat bawaan. Dan yang ketiga tentunya wawasan. Jadi supaya kita berpikir kreatif, itu kita harus banyak mengembangkan wawasan. Wawasan itu dari mana? Dari membaca, dari mendengarkan, dari belajar, ya, macam-macam. Itu wawasan kita harus kita. Kemudian kita harus mengembangkan networking, berkenalan dengan orang lain dan segala macam itu mengembangkan. Dan kita juga harus mengatur pemikiran kita untuk memecahkan masalah. Jadi pemikiran itu kita harus arahkan. Jangan sampai kita berpikir cuma untuk melamun saja gitu ya, tanpa ada hasil apa-apa. Jadi kita tuh harus memperhatikan faktor metakognisi. Jadi metakognisi itu mengatur pemikiran kita untuk tujuan memecahkan sebuah masalah atau untuk mencapai sesuatu. Itu yang dimaksud dengan creative thinking. Jadi critical thinking dan creative thinking ini yang menjadi faktor pertama atau elemen pertama dari literasi with ICT. Ini awalnya dari sana. Jadi berpikir. Kemudian faktor kedua adalah health and safety. Jadi sehat dan aman. Ini kalau dalam literasi with ICT itu sehat dan aman ini lebih kepada memahami bagaimana bekerja dengan ICT, yaitu bekerja dengan komputer dan lingkungannya yang syarat dengan perangkat-perangkat teknologi, itu bekerja dengan sehat dan aman. Sebagai contoh nih, sebagai contoh, kalau kita membuka laptop itu di posisi meja yang nggak pas, yang menyebabkan punggung kita sakit, itu adalah cara bekerja dengan ICT yang salah, yang tidak sehat. Kemudian cahaya ruangan yang tidak sesuai, mungkin gelap, kemudian kita buka laptop, itu juga tidak sehat untuk mata. Kemudian penggunaan perangkat sambil melakukan aktivitas lain, misalkan lagi berjalan, kemudian Anda buka handphone sambil ngetik WhatsApp. Itu adalah aktivitas perilaku yang tidak aman atau berbahaya. Perhatian, apalagi sambil berkendara. Ini yang sering kita lihat kan. Orang sambil nyetir dia ngetik WA. Nah, ini perilaku-perilaku yang tidak sehat dan juga tidak aman. Nah, ini harus kita perhatikan mana yang tidak sehat dan mana yang tidak aman atau mana yang dua-duanya kan gitu. Kemudian orang yang bekerja apalagi orang yang bekerja misalkan di reaktor nuklir gitu, itu kan dia pasti melakukan sesuatu sehingga walaupun dia bekerja di reaktor nuklir, tapi dianya sehat dan aman. Itu harus kita perhatikan. Banyak lagi. Nanti di kuliah kita banyak diskusi. Dan saya akan tanya kepada kalian apa-apa contoh kita melakukan sesuatu yang tidak sehat, apalagi tidak aman. Di samping itu, sehat dan aman itu juga tidak hanya ke fisik. Kalau misalnya posisi meja laptop
kurang pas, punggung kita sakit itu adalah sakitnya secara fisik. Tapi ada juga yang ada yang mengganggu kesehatan mental. Contohnya adalah cyberbullying, ya, membuli, kemudian pencurian identitas, kemudian body shaming, jadi mengomentari tubuh seseorang di media sosial. Itu menyebabkan stres dan mengganggu kesehatan mental. Nah, ini adalah literasi with ICT, elemen kedua yang harus kita perhatikan, yaitu sehat dan aman. Nanti saya dalam kuliah saya akan tanya ke mahasiswa contoh-contoh semua ini. Mana yang mengganggu kesehatan dan keamanan secara fisik dan mana yang mengganggu kesehatan mental. Oke? Nah, kemudian faktor atau elemen yang ketiga itu adalah ethics and responsibility atau beretika dan bertanggung jawab. Jadi kita menggunakan ICT itu selalu mengedepankan faktor etika dan tanggung jawab. Kalau etika itu lebih kepada mengikuti tata nilai norma yang berlaku di suatu daerah. Itu etika. Kemudian kalau bertanggung jawab itu berarti kita harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan dengan perangkat itu. Jadi ini ada empat mata angin yang harus Anda perhatikan. Jadi kalau responsibility bertanggung jawab itu lebih kepada nanti ada implikasi-implikasi sosial. Walaupun etika juga sama. Kemudian faktor lain adalah kolaborasi. Jadi bagaimana kita bisa melakukan kolaborasi secara beretika dan bertanggung jawab. Jadi kalau kolaborasi bertanggung jawab itu artinya kalau kita sudah sepakat untuk bekerja sama, ya kita bekerja sama dengan baik gitu. Kemudian motivasi dan kepercayaan diri. Itu faktor yang ketiga. Jadi ada 4 titik ini yang menjadikan kita itu bagaimana kita menjadi masyarakat digital yang baik di abad 21. Sebagai contoh orang-orang yang bertanggung jawab itu adalah misalkan dia membuat hoax. Anda kan sudah tahu apa itu hoax. Dia menulis status atau melakukan sesuatu yang hoax. Itu kan orang yang tidak bertanggung jawab. Atau dia kalau terima bagaimana perilaku kita, kalau kita tiba-tiba menerima berita, apakah langsung kita sebar? Apakah kita telaah dulu? Nah, ini manfaat literasi di sana. Kemudian kita tinjau secara etika, wajar nggak ya berita ini disebarkan? Itu kan secara etika bisa nggak berita ini disebarkan? Itu pertimbangan-pertimbangan etik. Nah, hal inilah nanti coba kita elaborasi lagi dalam kuliah secara daring hari Kamis nanti, supaya kita bisa lebih memahami apa itu etika dan tanggung jawab sebagai masyarakat digital di abad saat ini. Gitu ya. Nah, dan terakhir itu adalah ICT literasi itu sendiri. Jadi kalau ini lebih kepada kebalikan dari yang biasa kita istilahkan sebagai gaptek. Jadi ICT literasi atau literasi TIK itu lebih kepada kemampuan untuk menggunakan teknologi digital, dalam ini adalah ICT. Jadi lebih kepada keterampilan dalam memanfaatkan kecanggihan perangkat-perangkat teknologi digital. Jadi yang dimaksud orang sudah mampu melakukan literasi ICT itu dia bisa mengoperasikan laptop dengan baik. Untuk mahasiswa dia bisa menulis naskah atau mengetik laporan dengan menggunakan Google Doc misalkan, dengan menggunakan word processing, Microsoft Word, atau menggunakan yang lain, mampu mengolah data dengan Excel, itu ICT literasi. Kemudian mampu mengoperasikan fitur-fitur di meeting secara online misalkan, itu adalah ICT literasi. Kemudian menggunakan fitur-fitur media sosial, kalau pakai Line itu kalau saya ngirim gambar itu kayak apa sih caranya? Kemudian membuat picture di dalam profil kita itu bagaimana dan segala macam. Itu semua adalah ICT literasi. Jadi inilah 4 komponen
di dalam literacy with ICT. Jadi pertama adalah apa? Critical and creative thinking. Kemudian dua, health and safety, sehat dan aman. Dan yang ketiga adalah ethics and responsibility, beretika dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir adalah literasi ICT atau ICT literasi. Nah, itulah 4 komponen yang harus kita pupuk terus-menerus supaya kita naik, istilahnya itu naik kasta. Jadi dari orang yang literasinya rendah. Jadi literasi rendah itu ya, apalagi literasi with ICT-nya rendah. Itu mungkin kita kelompokkan ke dalam kelompok orang yang memang ini akan sulit mancing. Dan kita dan Anda, kalian sebagai mahasiswa, itu harus memiliki literasi with ICT yang cukup mumpuni. Jadi udah levelnya level di atas. Apalagi dengan kuliah berpikir komputasional ini, itu Anda harus berada di atas. Artinya, target utamanya adalah kita itu menjadi masyarakat digital yang baik. Yang baik itu tadi, menggunakan alat itu sehat, aman, beretika, bertanggung jawab, dan sebagainya. Itulah para mahasiswa, rekaman ini semoga ini menjadi bahan yang Anda pelajari, Anda ulang lagi kalau masih belum paham, sehingga nanti kita tidak usah lagi menjelaskan kembali apa yang sudah kita jelaskan, dan nanti kita tinggal diskusi saja. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kuliah